Oke, teman-teman kacau banget ya pertandingan kemarin gong banget ya di mana Juventus versus Dortmund ya walaupun skor akhirnya sangat disayangkan kita seri tapi itu juga udah bersyukur banget ya kita masih bisa mengejar ya di akhir. Nah, jadi kali ini kita akan membahas topik yang seru banget itu yaitu review Juventus versus Dortmund yang pastinya balik lagi bareng aku Amel dan tentunya aku nggak sendirian karena aku ditemani dua narasumber kita yang juga kece-kece banget nih. Ada Mas Anton dan juga Mas Riki. Boleh silakan Mas Anton disapa dulu teman-teman Juventini kita. Seru banget, baru kenalkan, kenalkan gue dengan Anton Juventini dari Serbia. Wih, Wih. jauh banget Mas. Jauh ya dari Serbia. Oke, Temennya Vlahovic dia. Yoi. oke, silakan Mas Riki. Boleh. Dari mana nih kalau Mas Riki nih? Oke, Juventus seluruh Indonesia, di mana suaranya? Oke, gue Ricky Wuh! dari Taman Mini guys. Salam. Halo semuanya. Oke, halo Mas Riki. Oke, terima kasih Anton dan Mas Riki. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton ya, kayaknya seru deh mau jadi narasumber. Bisa banget dong. Caranya gimana kalian bisa gabung ya, jadi membership di Suara Juventini. Nah, kalian bakalan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber seperti Mas Anton dan juga Mas Riki. Ya, dan juga nanti akan tergabung dalam grup WhatsApp yang pastinya bakalan rame, HP kalian nggak bakalan sepi ya. Dan buat teman-teman nih yang mau support nih channel kita ya, channel kesayangan kita Suara Juventi ini, sekarang kita nih ada scan QRIS juga buat teman-teman dukung kita nih, biar nanti mungkin kita bisa ketemu offline-nya lebih sering ya Mas ya, biar lebih seru pastinya. Betul sekali. Yoi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materi ya. Pertandingan Juventus melawan Borussia Dortmund di Allianz Stadium ya berubah jadi salah satu laga paling gila nih dalam sejarah Liga Champion. Di mana semua gol itu lahir di babak kedua ya dengan total gol tercipta yaitu 8 gol ya. Dan Juventus selamat lewat comeback dramatis yang ditutup dengan sundulan Kelly di menit 96. Vlahovic datang dari bangku cadangan untuk mencetak 2 gol plus 1 assist ya. Sementara Yildiz kembali menunjukkan kelasnya nih dengan kontribusi besar dalam serangan. Nah, pertanyaannya nih, comeback ini sekedar drama sesaat atau bukti nih bahwa Juventus punya mentalitas Eropa yang sesungguhnya? Nah, gimana nih pertanyaannya buat narasumber ya. Yang pertama itu mentalitas comeback ya. Menurut Narsum, apakah hasil empat empat ini nih lebih menunjukkan mentalitas pantang menyerah ya dari Juventus atau justru kelemahan Dortmund nih menjaga keunggulannya ya. Lalu kalau kita lihat dari konteks yang lebih luas nih Mas, apakah hasil gila ini nih akan jadi turning point nih buat Juventus di Liga Champion musim ini atau justru tanda bahwa sistem Tudor nih masih rapuh nih untuk di lini belakang kita nih. Silakan pendapatnya Mas Riki duluan ya, boleh. Silakan Mas. Oke, teman-teman suara Juventini, sebelumnya nerusin apa yang tadi Amel bilang ya kan, kita semua mau channel ini jadi lebih berkembang, jadi ayo kita udah open donasi, kita udah kasih Semakin QRIS respon di gua. situ, kita udah kasih QRIS di situ guys, jadi siapapun yang mau nyumbang buat channel ini supaya lebih besar, supaya para Juventini ini di seluruh dunia, siapa tahu nanti next time-nya kita bisa undang Kenan Yildiz ya kan, karena dia udah sering lihat story kita Yoi. tuh. Ya kan siapa tahu Yoi. nextnya Kenan Yildiz bisa datang ya kan, masuk ke sini bisa ngobrol bareng kita semua, jadi itu akan lebih kacau lagi guys gitu ya. Jadi kita tunggu nih eh dananya. Donasinya. Oke, balik lagi ke pertandingan tadi malam. Wah, ini moment of madness, guys. Luar biasa, guys. Pertandingan tadi malam. Sempat hampir mau tidur ya Mel ya sebenarnya karena udah bete banget ya. Menit 75 kita kalah 4-2 kalau nggak salah. Ya kan, menit 75 kita kebobolan 74. Ian Koto terakhir itu, sorry, 86 penalti guys. Kita kalah 4-2 di menit 86. Luar biasa, udah mau tidur. Kayaknya hampir seluruh Juventus ini di seluruh dunia kayaknya udah pada mau tidur deh tuh menit 86. Udah sisa berapa menit lagi kita ketinggalan 2 gol gitu dan akhirnya memang
Moment of madness itu terjadi ya kan, simbolisme Vino alla fine di dada setiap pemain Juventus itu keluar berjuang sampai akhir. Vino alla fine adalah berjuang sampai akhir dan Juventus dengan mentalitasnya kemudian membuktikan itu semua gitu Mel. Jadi ini adalah sebuah ujian, ujian mentalitas juga, ujian juga kepada head coach kita Igor Tudor, yang membuktikan bahwa memang kita beberapa kali tertinggal bahkan di 2 game terakhir pun kita merasakan ini gitu, dan para pemain muda ini kembali bangkit gitu. Ini yang kita tidak temukan di beberapa musim sebelumnya bersama pelatih sebelumnya gitu ya. Juventus yang kehilangan gairah setelah ketinggalan gitu ya, dan menit-menit terakhir gampang kecolongan. Memang menit-menit terakhir gampang kecolongan masih masih berasa sekarang gitu, masih suka kecolongan, tapi mentalitas itu yang kita lihat lebih lebih powerful sekarang Mel gitu. Jadi memang ini adalah pertandingan yang luar biasa, dan lucunya adalah mungkin ini adalah momen ajaib ya, bahkan kayaknya di sosial media kemarin rame nih membicarakan masalah ini. Niko Kovac dan Igor Tudor itu pernah bertemu di 2001 kalau nggak salah, sama-sama menjadi pemain. Waktu itu Juventus bertemu dengan Hamburg, dan Igor Tudor saat ini dengan Niko Kovac menjadi pelatih dari kedua tim yang bermain tadi malam. Skornya sama 4-4. Jadi jadi ini benar-benar luar biasa. Juventus versus Hamburg di 2001 kalau nggak salah, Igor Tudor dan Niko Kovac bermain. Skornya sama-sama 4-4. Itu adalah skor terakhir yang didapatkan Juventus 4 sama di Liga Champion. Sampai saat ini belum pernah lagi ada skor 4-4 yang dijalani Juventus gitu di Liga Champion bermusim-musim berikutnya gitu. Jadi itu sekedar hal yang menarik di pertandingan tadi malam. Lalu melihat dari turning point ya, kalau misalnya ditanya turning point sebenarnya gini Mel, Em, ini belum menjadi sebuah, kalau kita ngelihat kayaknya Juventus akan berjaya nih di Liga Champions musim ini. Masih terlalu jauh menurut gua. Ini baru pertandingan awal, tapi di awal ini kita udah membuktikan bahwa kita punya mentalitas untuk menjalani Liga Champions ini, Liga para pemenang ini gitu ya. Dortmund juga bukan klub yang mudah untuk dikalahkan. Dia punya apa namanya, histori. Klub ini punya histori gitu ya. Dia mengalahkan Juventus juga di final Liga Champions 997 kalau nggak salah. 97. Jadi 98, sorry, di 98. Dan klub ini bukan klub kecil gitu, bukan klub sembarangan, dan memang saat ini Dortmund punya apa namanya, grafik yang menanjak yang lebih bagus bersama Niko Kovac gitu. Jadi bukannya klub yang saat ini memang sedang nggak perform gitu ya. Jadi memang pertandingan melawan Dortmund selalu menjadi pertandingan yang sulit gitu. Jadi turning point-nya mungkin ini adalah mentalitas pertama yang ditunjukkan oleh para pemain Juventus. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan bahas lagi di materi berikutnya ya. Jadi menurut aku intinya, menurut aku ini adalah kalau dibilang sebuah turning point untuk perjalanan Juventus berikutnya, menurut aku masih terlalu jauh untuk melihat itu, tapi tim muda ini membuktikan bahwa mentalitas itu ada, dan itu udah cukup membuat aku sebagai fans itu cukup lega gitu, karena ketinggalan 2 gol di sisa 86, berarti sisa 4 menit plus perpanjangan waktu mungkin 10 menit terakhir ya. Iya kan? 6 menit ya, 8 menitan terakhir itu mencetak 2 gol. Itu sebuah mentalitas yang nggak semua tim di dunia saat ini punya, Mel. Semua orang memuji Juventus tadi malam, jadi gua sebagai fans sangat memuji apa yang ditunjukkan oleh anak-anak Igor Tudor tadi malam. Itu sih, Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Bener ya, kalau misalnya untuk daya juang, apalagi udah ketinggalan kalah itu nggak semua tim punya ya. Ada Ya, kalau misalnya udah ketinggalan jauh jadi malah lesu, malah ya udahlah betul. pasrah. Juventus nih benar-benar mantep banget emang tadi malam. Gimana nih kalau misalnya pendapatnya dari Mas Anton nih? Silakan Mas Anton. Gila, Vino alla fine, gitu. Puja Ya, Juventus. Juve. Semuanya Juventus, bangga bener jadi Juventus sekarang, gila. Ini kredit banget buat si Tudor sih, yang terbukti sekarang udah bisa ngebut mentality lah ya, yang Ya, sudah selama ini hilang ya. Dan sekarang pemain tahu beratnya pakai jersey Juve, betul. mentalnya, semangat juangnya, daya juangnya luar biasa. Itu ya gua rasa sih karena Tudor dia melakukan pendekatan khusus ya untuk melakukan meningkatkan mental anak-anaknya semua ini. Yang gue dengar sih kadang-kadang dia sangat menilai performa pemain di latihan. Jadi benar-benar meritokrasi. Jadi benar-benar kalau misalkan lu main latihannya bagus,
lu akan dipakai. Jadi daya saing antara satu pemain dengan pemainnya itu bagus. Jadi ketika lu bermain, lu nggak tahu nih, oh gue pilihan nih. Jadi mental sih luar biasa. Terus bener-bener beda banget kan, kita dipegang Allegri, dipegang Mota. Allegri Betul. ya begitu. Kalau di Mota kita pegang banyak possession tapi muter-muter aja. Nah, si Tudor ini masukin mentalitas menyerang kepada Juve. Itu yang sekarang tuh membuat kita tuh bisa kayak gini. Itu luar biasa banget. Dan terbukti mentalitas Eropa kita mulai balik. Bener banget kata Bro Ricky. UCL bro, bukan Serie A ini. Lawannya Dortmund. Dortmund Yes. itu di liga bro bisa bisa bener-bener biasa aja. Tapi kalau di UCL itu Ya. kayak punya power ekstra. Ini membuktikan banget mentalitas kita itu udah oke banget. Simpulannya jadi bukan salah Dortmund. Hebatnya mentalitas Juve yang bisa ngebobolin dua di injury time itu yang luar biasa Yes. sih. Betul. Aduh, Setuju. setuju ya. Kata-kata gila sih udah tepat banget deh ngomong Juve sekarang deh dua match kayak gini. Wah, ini tapi dua sisi koin. Bobol 7 kali bro Ya, dua ya, ya, ya. match. Kita tim Itali nih bertahan Ya, harusnya ya. menjadi DNA kita kan. Ya, Meskipun betul. itu gimana pun kita harus sadar bahwa ya sistem Tudor masih sangat rapuh di belakang itu artinya. Oke, kita punya mentality yang oke. Kita punya energi baru nih. Kita bilang, oh iya nggak masalah. Lu jebolin gue bakal bisa jebolin balik. Gue bisa lawan siapa aja. Gue siap nih anak-anak muda ini kan. Tapi kalau kita mau realistis, nggak bisa tiap match gini cuy. Gila. Iya, betul. Bangkit dari kekalahan, comeback itu indah bro. Itulah gila. Itu yang kita cari dalam sepak bola dramanya. Tapi kalau lawan Real Madrid, Bayern Munchen Iya, yang levelnya udah berbeda banget, comeback seperti ini tidak bisa setiap sulit. musim. Jadi kita kenang malam ini menjadi malam yang sangat luar biasa aja, sementara menjadi penyemangat buat Tudor ngerapiin lagi PR-PR-nya dan kita punya kabar yang sangat indah, kita punya pemain kelas dunia, bro. Ya kan, Yes. Yildiz yang kita bahas nanti ya. Ais, gitu Mel. Oke, terima kasih Mas Anton. Berarti memang walaupun kita bisa menyusul gitu ya, mentalitas juaranya udah ada, tapi emang lini belakang kita agak rapuh ya. Karena Ya, kesempatan untuk apa mengejar itu kan nggak tahu ya, tiba-tiba iya, sisa betul. menit tinggal dikit kan, jadi kita mau nggak mau kita juga nyerangnya juga bagus, pertahanannya juga harus bagus dong ya Iya. Juventus nih ya. Oke, kalau tadi kita seperti yang sudah kita ketahui juga, Juventus kan bermain imbang 4-4 melawan Borussia Dortmund ya, sebuah laga yang penuh intensitas dan angka-angka menarik nih di balik skor tersebut ya. Kalau misalnya dari data ya, terlihat bahwa Juventus nih unggul dalam hampir semua aspek nih, di mana HG-nya itu dia jauh lebih Betul. tinggi ya di 2,98 versus 1,49. Lalu ada field tilt dominannya di mana 62,6% versus 37,4% ya, di mana menandakan Juve ini lebih banyak menekan nih di area lawan ya. Lalu ada deep entries ya, 13 percobaan versus 5 percobaan ya, kan artinya progresi serangan Juventus masuk ke zona berbahaya Ya. kan lebih banyak nih ya. Bahkan shoot di kotak penalti dia 11 percobaan versus 5 percobaannya. Namun meski unggul di mayoritas metrik ya, skor akhirnya tetap 4-4 ya. Statistik passing kita juga menunjukkan kontribusi Juventus tuh paling banyak di area tengah ya, di mana 43%. Sedangkan Dortmund ini lebih bervariasi menyerang lewat sisi-sisi sayap. Yang artinya gap antara dominasi data dengan hasil akhir, dan inilah yang sebenarnya harus kita bedah nih ya. Kalau kita lihat Ya. padahal kita sebenarnya unggul nih kalau dari data metrik ya. Nah, pertanyaannya nih Mas, dengan XG dan Virtus yang begitu dominan gitu, apa penyebab Juventus ya tetap kebobolan nih 4 gol? Apakah memang masalahnya ada di lini belakang nih, atau Mhm. atau memang kualitas finishing Dortmund ya? Dan juga Dortmund kan terlihat lebih direct nih dalam serangan ya, sementara Juventus nih banyak mengontrol permainan. Apakah ini mencerminkan juga nih bahwa memang ada perbedaan filosofi ya, atau justru cerminan ya kelemahan Juve dalam transisi bertahannya nih? Tadi kan kita juga udah sempat bahas ya. Gimana nih pendapatnya
Mas Riki. Silahkan ya, Mas Oke, Riki. oke. Ini pertanyaannya memang cukup kompleks dan cukup apa namanya, cukup program ya, sistematis gitu maksudnya ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang sempat gue riset dan gue catat ya Mel. Mungkin ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah kalau kita lihat dari 2 game terakhir, kita kebobolan dengan cara yang sama berulang kali. Ada yang salah di transisi sistem defense-nya kita gitu ya. Masalahnya mungkin bukan di formasi Mel, bukan di 3 back, tapi di double pivotnya gitu ya. Jadi kalau dalam mode menyerang, salah satu pemain pivotnya ini siapa nih yang jaga kedalaman gitu. Itu yang masih jadi keraguan di penampilan yang Juventus tunjukkan di 2 pertandingan terakhir ini gitu ya. Beda kalau cuma Regista doang gitu. Lebih jelas siapa yang jaga kedalamannya gitu. Nah, itu yang pertama. Faktor pertamanya itu double pivotnya nggak jelas. Yang kedua adalah second ball-nya. Ya, second ball-nya menang duel bola atas tapi kalah di second ball-nya. Itu terjadi waktu kita lawan Inter Milan kemarin. Ya kan, ada bola crossing, kita menang second ball. Sorry, kita menang bola atas, duel bola atas, back coba halau, second ball-nya nggak ada yang nerima. Akhirnya Hakan Calhanoglu melakukan itu 2 kali dan dua-duanya gol gitu ya. Sejak lawan City terus Madrid di Club World Cup kemarin kita kita lemah di menang second ball ini gitu ya, dan udah kelihatan banget sampai sekarang gitu. Jadi eh sebenarnya kalau second ball tugas siapa ya? Tugasnya para pemain di tengah ya, lini tengah gitu ya. Karena kan tugas back kan menghalau. Lini tengahnya yang berusaha untuk memenangkan duel second ball itu gitu. Tapi kita kesulitan mendapatkan second ball gitu. Jadi menurut gua itu adalah faktor keduanya. Faktor ketiganya adalah formasi. Eh 3-4-2-1 itu apa namanya, ada peran double transisi sebenarnya Mel, dalam tugas defense-nya gitu ya. Jadi tugas buat build up lawan itu nggak lancar gitu kalau menurut gua ya. Jadi tutup progresi umpan posisi ke posisi nomor 6-nya tuh nggak ke depan gitu ya. Jadi sulit ya bahasanya nih untuk dimengerti. Intinya peran Yildiz gue lihat dalam transisi defense-nya juga kurang gitu. Jadi karena mungkin mungkin terlalu penyerangannya terlalu dalam, ya kan? Lini tengahnya kita tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak ada transisi yang baik antara menyerang dan bertahan. Itu yang menjadi faktor ketiga menurutku Mel. Yang kalau kita lihat itu yang terjadi kenapa kita kebobolan lebih banyak di 2 pertandingan terakhir ini gitu ya. Jadi faktor keempat, faktor keempat adalah aku melihat si kiper kita ya, kiper kita bisa dijadikan sebagai salah satu faktor kenapa kita kebobolan cukup banyak. Ya, tidak bisa dipungkiri, eh, mungkin banyak yang bilang bahwa tidak bisa disalahkan kiper dong, nggak bisa nyalain kiper doang dong. Ini kan permainan tim gitu ya. Tapi kiper adalah sosok sentral menurutku gitu. Jadi kiper adalah orang terakhir yang memberi rasa nyaman, memberi rasa aman kepada teman-temannya di depan gitu. Dan penampilan di Gregorio di 2 pertandingan terakhir memang cukup mengecewakan. Ratingnya kecil, dan penampilannya memang memang membuat kita yang nonton terlihat lah Mel gitu. Beberapa kali dia tidak bisa membaca arah bola. Mungkin kalau gol-golnya Hakan Calhanoglu kemarin memang memang luar biasa ya, syutingnya memang kenceng gitu. Tapi pas lawan Dortmund kemarin ada 2 gol yang menurutku seharusnya dia bisa minimal dia bisa reaksi gitu. Gol yang pressing dari tengah, sama gol yang dia shooting dari pojok kanan kalau nggak salah ya. Dari pojok kanan itu shooting datar. Itu harusnya masih bisa dapat gitu, tapi di situ di grade tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga Juventus kebobolan banyak gitu ya. Dan menurutku 4 faktor itu yang bisa dijadikan alasan mungkin ya, alasan kenapa Juventus kebobolan lebih banyak gitu. Jadi tapi dari empat empat faktor itu menurutku yang paling penting adalah double pivotnya sih Mel. Karena lini tengah ini sosoknya sentral banget. Apalagi kalau yang tadi apa statistik yang tadi Amel bacain kan, kita banyak bermain di lini tengah kan. Field tiltnya kan kita menang jauh kan. Nah, kalau misalnya mau main di lini tengah, kenapa double pivotnya nih nggak jelas gitu. Transisinya antara 2 pemain ini nggak jelas. Dan mungkin yang terakhir aku tambahin satu lagi, line up yang diturunkan sama Tudor kemarin juga agak aneh ya menurutku ya. Ada Koop Meiners mencadangkan Locatelli dan memasukkan Kepren Thuram gitu. Jadi sepertinya chemistry-nya belum dapat antara Thuram dan Koop Meiners, atau mungkin posisinya yang mungkin apa tertukar. Gue nggak terlalu paham lah, itu urusan coach lah. Tapi kita melihatnya kurang pas gitu.
nggak tahu kenapa banyak Juventini yang nggak suka sama Locatelli, tapi of course kalau aku melihatnya seorang gelandang itu nggak cuma dari statistik bagaimana dia membuat sebuah umpan kunci atau dia mencetak gol atau dia melakukan syuting jarak jauh, enggak. Locatelli itu memberi rasa aman aja. Kalau kita nontonnya melihat Locatelli itu memberi rasa aman dan nyaman gitu. Lini tengah kita menjadi bekerja menjadi lebih ringan. Kayak Turam bisa melakukan tugasnya dengan baik, mengalirkan bola ke lini depan. Yildiz dan juga kanan siapa kalau nggak Chico ya McKennie bisa mengalirkan bola. Dia sering memindahkan bola, mengalirkan bola ke wing, dan itu adalah sebuah tugas yang bagus banget yang dilakukan Locatelli sejauh ini gitu. Jadi tidak adanya Locatelli semalam menurutku sebagai salah satu faktor yang cukup mempengaruhi Juventus kehilangan banyak bola di golnya gitu sih Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Mantap banget ya. Ada berarti ada double pivot, second hand, juga Ya, formasi, kiper, sama terakhir line up ya, yang ya. faktor-faktor yang mempengaruhi kebobolannya nih dari Juventus. Nah, gimana nih kalau Mas Anton nih? Boleh Iya, ada pendapat kalau lain atau gimana? Silakan Mas. iya ya, kalau gue lengkapin analisanya dari Bro Ricky, soalnya itu udah lengkap banget. Dan tapi gue lebih menyoroti kedua hal tambahan lah ya. Satu, formasi line up. Kita lihat banget kita di sisi kanan itu memang McKennie kan menyeimbangkan, kita serangan dari sisi kiri terus gitu kan. Jadi sisi kanan sendiri sebenarnya tidak memberikan kontribusi yang maksimal sebenarnya. Itu yang kedua, secara formasi juga kenapa kalau kita lihat di dalam itu ya, setiap kali kita diserang itu gelandang bertahan kita tuh ada di dalam kotak penalti. Itu yang menyebabkan kita Ya, kebobolan dengan cara yang sama terus. Yes, betul bro. Kita sekarang jauh lebih aman bola-bola atas. ya, Kalau musim lalu kita kebobolan crossing kiri kanan ya, pasti kebobolan. Entah dari header atau nanti dari tiang jauh. Biasanya seperti itu. Tapi musim ini kita merasa lebih aman karena Bremer kembali. ya, Tapi entah mengapa di gelandang atau gua nggak ngerti kembali. Apa memang secara formasi dibuat seperti itu atau ada ketidakpercayaan sehingga gue harus turun ke bawah. Lo kamu musim lalu kan kayak orang gila, sering banget iya deep banget betul. turun ke belakang gitu kan. Nah, jadi entah mengapa tuh ya kita kalah terus di situ. Jadi shoot dari luar kotak penalti enak banget. Bayangin aja, kita kebobolan 7 gol, itu 5 golnya dari luar kotak penalti semua shootnya. Itu kan kayak, oke silakan shoot dari luar saja, kamu bisa membobol Juventus. Karena kan itu dibuat seperti itu artinya. Itu Ya, yang menurut gue dari formasi. Tapi gue mau nyorotin juga lebih ke kesalahan individu sama konsentrasi dari masing-masing pemain. Kita tahu setiap pemain ada off day-nya. Kita sadar banget. Kalau kemarin tuh yang gue lihat off jelas Turam sama Kop. Kop itu jauh lebih ke atas. Terus ya, Turam itu kemarin tuh ya beberapa kali hilang bola, terutama di gol ketiga. Gol ketiga tuh awalnya dari si Turam hilang bola. Cambiaso juga kelihatan dia secara defense gak cukup baik, tapi dalam menyerang malah 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 oke banget gitu ya. Terus kita sangat mengandalkan si Om Bremer. ya, Bremer tuh semalam tuh kayak main bench setengah tanki. Bro, menit 70-an dia tuh udah kelihatan banget ini Mister Tudor harus istirahatin Bremer lah, tapi ya memang betul. dia rencananya mau Kecapean dia. istirahatin kan. Hmm. Ya, jadi kalau Lord Kelly Lord Kelly, gue masih bisa bilang 50-50 lah, yang gol Ya, penalti lah dia mungkin membayar lunas dengan golnya dia, tapi masih bisa gue bilang 6 setengah oke lah ya. Gue mau nyorotin perbedaan filosofi antara si Mister Tudor sama Niko Kovac ya, artinya gue di sini menyoroti bahwa kayak Niko Kovac one step ahead dibanding si Tudor dalam pengaturan strategi. ya, Kelihatan banget dari skor kita, babak pertama 0-0, babak kedua 4-4, 4-4 ya. Itu kan kelihatan berarti ada perubahan di dilakukan Kovac dan itu efektif. Buktinya babak kedua langsung nyetak gol. Nah itu dia tuh di switch gitu loh. Sedangkan kita ini menurut gua Tudor kurang cepat bereaksi. Selain salah masang pemain seperti Kop, terus kemudian MCK, kenapa nggak Joao Mario di sana? Mungkin dia punya pikiran untuk rotasi dan segala macam ya. Tapi memang si Niko Kovac satu level ahead Tudor. Tapi Niko Kovac kalah di Vino Alavine ya. Mentalitas mengalahkan semuanya bro, gila 4-4 semalam. Kombinasi, jadi kombinasi dari keduanya sih menurut gua seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi ada kesamaan ya kalau misalnya emang dari formasi dan line up ini kayaknya kurang cocok gitu dan juga ada keraguan nih ya, masih ragu, masih bingung mungkin ya, masih ada yang kurang chemistry-nya. Oke,
tadi kan kita juga udah tahu kalau Juventus kan kembali tampil kemarin dengan formasi 3-4-2-1 ya, seperti biasa ya. Yang paling menarik kan pasca laga adalah bagaimana nih platform penilaian gitu kan memberikan rating performa pemain. Nah, kita lihat dari grafik nih, terlihat ada warna hijau stabil ya, bahkan biru nih untuk Vlahovic ya, di mana 8,9 ya yang jadi bintang lapangan ya. Juga Kenan Yildiz 8,6 ya yang mencetak gol. Sementara ada pula nih yang ratingnya merah ya. Contohnya di Gregorio yang 4,5 yang jadi titik sorotan nih ya. Dan di sisi lain juga cukup banyak nih pemain yang diberi rating hijau ya. Aman lah 7 ke atas seperti Kaulu, Cambiaso, Kelly gitu ya. Bahkan pemain pengganti Mario 7,6 ya. Pertanyaannya nih, apakah rating ini benar-benar mencerminkan kontribusi di lapangan nih Mas ya? Karena ada juga yang dapat skor rendah ya seperti David 6,3 atau Adzik 6,1 meski dia ikut bekerja keras nih dalam fase tertentu ya. Nah, apakah penilaian rating seperti ini nih sudah sesuai nih dengan kontribusi nyata para pemain Juventus ya, khususnya yang mencetak gol nih seperti Yildiz dan Vlahovic. Nah, silakan Mas gantian deh, Mas Anton duluan. Silakan Mas. Oke, oke. Jadi secara umum sih memang kalau platform gitu kasih rating sih pasti gara-gara kalau lu nyetak gol, kalau enggak lu ngasis gitu kan, atau lu punya statistik yang menonjol atau dribble seperti itu. Jadi wajar sebenarnya kalau misalkan Kenan Yildiz tuh dapat nilai segitu sih menurut gua. Ya sekali lagi lah, our wonder boy, kita punya pemain kelas dunia bro, sekarang bro. Dia jadi katalis serangan, berani ambil risiko. Ini kepercayaan dirinya, kedewasaannya luar biasa musim ini. Dia udah buktikan dua-dua match terakhir. Kita gol ala Del Piero, itu momen krusial dia berani step up, dia berani ambil resiko untuk shoot dari luar itu sih luar biasa. Yildiz, our wonder boy itu kita harus benar-benar buat Yildiz adalah poros serangan kita kan. Bahkan di titik terdesak pun dia berkali-kali menyelamatkan kita. Vlahovic, em, gua sih enggak gitu. Gua enggak begitu bisa. Gua enggak begitu suka sama Vlahovic karena terutama karena drama Mercato kemarin. Tapi Vlahovic musim ini awal musim ini sih memberikan kontribusi yang nyata sih buat kita sih. Luar biasa. Aplaus buat Vlahovic. Luar biasa. Tapi jangan pasang dia sebagai starter, sebagai super sub aja. Mentalnya lagi bagus, Oke. ya gerakannya bagus. Jadi kalau sampai akhir musim dia seperti ini ya mungkin kontrak baru gua nggak tahu lah Medan Juve maunya gimana. Tapi pantas sekali 8,9 untuk di match malam. Dia 2 gol dan 1 assist. Gua mau nyorotin dua orang yang sebenarnya nggak dibahas, dia Grova terutama. Zegrova itu mungkin Ya, cuma masuk mungkin 10 menit terakhir, ya. tapi memberikan kontribusi yang nyata dalam gol keempat. Itu ini kalau di grup WA nih kemarin bro, itu kemarin anak pada bilang, wis ini kayak Ciko versi dewasa nih. Iya. Dia dia Betul, dia betul. dia dia ada satu momen dia nge-delay bola sebelum dia bagi ke Vlahovic. Itu bukti kematangan. Dia nggak main gas, gas, gas. Kemampuannya kurang lebih kan sama kayak Chico kita bicarakan ya. Kemudian Joao Mario memberikan kontribusi nyata banget. Gol pertama itu dia yang penetrasi, dia oper ke Yildiz. Kemudian yang gol ketiga Vlahovic, yang gol kedua Vlahovic yaitu gol ketiga Juve, itu Joao Mario yang nge-flashback. Kemudian backnya salah oper ke Kalulu, Kalulu yang ngambil oper ke Vlahovic kemudian gol. Jadi dua pemain ini memang kita tunggu-tunggu, ratingnya juga bagus dan menjadi pertanyaan kenapa Joao Mario nggak dipasang dari awal gitu kan. Em, Satu lagi sih yang sebenarnya belum bersinar, tapi sebenarnya punya potensi mengerikan, Openda. Ya. Cuman we'll see di pertandingan kemarin baru kelihatan potensinya, tapi we'll see Mesut Ozil bisa ngeracik seperti gimana. Menurut gue begitu. Oke, terima kasih Mas Anton. Kalau dari Mas Riki nih gimana? Silakan Mas. Oke, kontribusi nyata untuk para pemain Juventus ya, khususnya mencetak gol, Yildiz dan Vlahovic. Oke, kita di sini menilai secara objektif ya. Tidak boleh ada yang namanya menilai secara subjektif. Apapun yang terjadi, Vlahovic membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengisi salah satu spot di lini depan Juventus saat ini, gitu ya. Dia berkontribusi di dua pertandingan terakhir. Dia mencetak gol juga bahkan di match satu atau dua Serie A ya lupa aku. Intinya dia banyak berkontribusi dengan golnya lah
di di di, di beberapa match yang dijalani Juventus saat ini. Jadi kita harus objektif. Saat ini Vlahovic bagus, mesinnya panas gitu. Jadi kalau nanti kita dibilang oh, tahun lalu lu jelek-jelekin segala macam, ya karena memang jelek. Kita harus objektif dong, bener gak? Ya kan, saat Yes. ini dia panas, mesinnya oke, dia mencetak gol, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai striker. Striker kan cetak gol gitu. Jadi kita harus objektif bahwa Vlahovic pantas mendapatkan rating itu. Man of the match di pertandingan kemarin, 2 gol 1 assist itu bukti bahwa Vlahovic bukan sekadar striker biasa lah saat ini yang dipunyai Juventus gitu. Dan Kenan Yildiz, wow, luar biasa ya. 2 match terakhir selalu di atas 8 ya, 8,4 sama 8,6 gitu ya, walaupun belum 9. Tapi Kenan Yildiz selalu berkontribusi dalam 3 pertandingan terakhir Juventus, bahkan dengan gol maupun assist gitu. Jadi menurut gua ini adalah sebuah eh, kebanggaan bahwa Juventus saat ini punya seorang anak muda yang memang menjadi wonderkid ya sebutannya ya. Kalau Juventus nyebutnya Starboy ya, Juventus nyebutnya Starboy, our Starboy. Mereka selalu selalu posting Kenan Yildiz adalah our Starboy gitu karena memang saat ini dia bintang gitu ya. Bahkan digadang-gadang sudah melebihi Arda Güler dari sisi kemampuan gitu. Jadi Oh pasti. memang ya jadi memang saat ini Juventus beruntung memiliki Kenan Yildiz gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah anak ini kemarin ngaku ke pelatihnya kalau dia sudah seperti mau pingsan. Tudor berbicara di konferensi pers setelah pertandingan mengatakan bahwa ya Yildiz kelelahan, dia bilang dia pengen pingsan gitu. Jadi sepertinya lelah ya bermain 3 hari sekali gitu dengan match dengan intensitas setinggi ini. Dan gue berharapnya apa yang sudah manajemen lakukan dengan adanya transfer pemain kemarin, ya kan Mercato kemarin, kedalaman squad yang saat ini semakin sudah mulai harus ada impactnya. Kita menghadirkan Openda, menghadirkan Zegrova, semoga bisa membantu Kenan Yildiz gitu ya supaya nggak cedera. Karena otot kalau misalnya dipaksa terus untuk main, dia akan kenceng kan ototnya kan lama-lama dia akan mengalami cedera gitu. Jadi itu yang tidak kita harapkan lah karena saat ini Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz mesinnya udah benar-benar panas nih gitu. Jadi serba salah sebenarnya jadi Tudor. Kalau misalnya nggak dimainin, nanti mesinnya adem, ya Iya kan? betul, Tapi kalau betul. dimainin terus, overheat dia mesinnya, ya kan? Jadi harus pinter-pinter Igor Tudor meracik tim ini dengan apa namanya Mercato-Mercato yang kemarin sudah didatangkan itu kan untuk kedalaman skuad supaya 2 pemain penting ini saat ini tidak tidak mengalami cedera gitu ya. Lalu sisanya menurutku sudah sesuai ya dengan apa yang apa namanya platform masukan angka-angkanya. Cuman untuk di Gray mungkin ini berat untuk mengatakan ini bahwa di Gray sebenarnya di Club World Cup kemarin bermain cukup bagus ya. Dia bahkan menyelamatkan hampir belasan peluang waktu lawan Real Madrid dan setelah liga dimulai ternyata di Gray menurun nih performanya gitu. Bahkan di 2 pertandingan terakhir dia tidak mendapatkan angka 5, semuanya di bawah 5 gitu. Dan ini sebuah tekanan yang pasti tapi dia masih muda, dia masih bisa berkembang. Cuman mungkin ya kita harus berikan dia kesempatan lah untuk bisa membuat situasi berubah gitu. Jadi mungkin Tudor nanti akan berbicara mungkin dengan dia atau memang harus dicadangin dulu kah untuk ngefreshin pikirannya dulu atau gimana gitu. Tapi memang kalau ditanya apa namanya layak atau enggak ratingnya ya layak karena memang permainannya tidak tidak bagus gitu ya. Dia kebobolan banyak shoot sorry dia kebobolan banyak gol padahal shooting range-nya kecil gitu. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang tuh one shoot one goal Mel. Ya kan sekali shoot langsung gol gitu kan kita sebel ngelihatnya kan. Gitu sih. Jadi ya semua yang bermain semalam kita apresiasi kita tidak kalah sekali lagi. Mungkin kalau misalnya dari sisi statistik memang angkanya sama-sama seri. Tapi kalau kata Del Piero kemarin, Del Piero bilang bahwa mungkin dari sisi statistik kita kita memang seri, angkanya 1 poin. Tapi dari sisi mentality kita dapat 3 poin di situ gitu. Karena kita berhasil membalikan keadaan yang tadinya kalah, harusnya kita udah lemes, tapi kita bisa menyamakan kedudukan gitu sih. Jadi good job buat Juventus. Semoga musim ini bisa lebih bagus lah ke depannya gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Riki. Nah, tadi sebenarnya udah dibahas juga disinggung sama Mas Riki yang di Gregorio ya. Jadi tadi kan kita Ya, udah membahas yang bagus nih, tapi juga ada yang kurang bagus kan. Ratingnya tadi dari ya. Footmob ya, di Gregorio mendapat rating merah 4,5. Nah, kalau Mas Anton gimana pendapatnya nih? Apakah layak atau terlalu keras nih kalau untuk kiper yang memang mendapat tekanan besar?
Coba kalau Mas Anton kan tadi belum nyinggung ya. Coba silakan Ya. Mas. Ya kalau gue bilang sih emang bebannya besar, tapi menurut gua nggak bisa jadi kambing hitam 100% lah. Ini juga ada kita harus nyadarin lah. Memang pertahanan kita yang membuat De Gregorio harus begitu. Yes, De Gregorio punya satu kalau kalau kemarin anak-anak bilang ini haram nih kebobolan dari tiang jauh kayak gitu tuh gol ketiga tuh Jan Koto tuh. Benar, dia lagi off Iya. day dua ini. Kita ngerti. Tapi menurut gua persis kayak omongan Mas Riki ini orang punya Degree itu punya potensi yang sangat besar untuk jadi kiper hebat. Kita bicara begitu. Sangat sangat terlalu dini kalau kita nilai Degree udah Degree out atau ganti Perin. Oke, istirahatin sehari, ke psikolog, balikin Iya. mental. Soalnya soalnya habis dari gol ketiga gerak badannya, cara dia ngoper Iya. itu kelihatan udah kena mental nih anak Kena untuk mental anjir dia. untuk kena mental. Jadi dan masih muda. Jadi tadi maksud banyak. Nah, Degree memang Spurs untuk simpan setengah. Tapi harusnya dia tidak seburuk itu sih. Gue setuju sama Kosiki sih. Nanti gitu. Di Gre, kita punya PR yang besar memperbaiki lini belakang kita. Itu sebenarnya. Jadi supaya di Gre bisa lebih baik lagi juga. Terus gue oh, sedikit tersindir sama omong Bro Ricky. Terus harus objektif kepada Vlahovic. Gue kepada Vlahovic dikit. Jadi gue kasih pujian ke Vlahovic. Gue kasih pujian Oke. nih. Padahal gue gak benci Vlahovic. Golnya Vlahovic yang pertama itu dia cerdas banget. Cakep banget. Dia takut banget. Dia ngedelay sepersekian saat untuk supaya tidak lari, supaya dia Iya. tidak kena jebakan Offside. offside. Itu kelas. Iya. Itu yang kita tunggu pergerakan macam itu dari Vlahovic. Iya. Dan finishingnya klinis ya, kagak tung tung Betul. tung tung gitu artinya ya. Jadi Betul. um, saya puji karena saya merasa bersalah meskipun gue gak suka. Dia sebenarnya striker yang berkelas asal mentalnya benar. Sebenarnya Iya. begitu. Iya. Sebenarnya terlihat ya Mel, beberapa perubahan yang Vlahovic lakukan di musim ini, di awal musim ini khususnya, mulai dari kontrol bola gitu ya, cara cara dia mengeksekusi peluang tuh lebih klinis gitu ya, tidak ada bola yang mental dari kakinya gitu. Jadi menurut gue ini sebuah prospek besar lah ke depannya untuk Vlahovic gitu. Apakah mungkin kontraknya akan diperpanjang kita nggak tahu, tapi saat ini menurutku dia dia menjadi bagian penting ya saat ini ya Mel untuk mengarungi musim ini gitu, karena kita punya dua striker masih baru, satunya udah lama nggak main Jagrova karena cedera, satunya lagi baru nih butuh adaptasi gitu ya, beda budaya, beda bahasa, beda liga gitu. Jadi saat ini kita cuma punya yang benar-benar kita bisa andalkan cuman Vlahovic, Ciko sama Yildiz. Cikonya pun lagi cedera gitu, jadi Vlahovic dan Yildiz nggak ada lagi gitu untuk di lini depan. So, mudah-mudahan Vlahovic bisa benar-benar menjalani musim ini dengan oke lah gitu. Tidak ada drama-drama lagi, please. Sudahlah, ayo. Ya, Oke, terima kasih Mas Anton dan Mas Riki. Ya pastinya kita berharap yang terbaik ya untuk masing-masing pemain Juventus ya. Semoga mereka berkembang makin baik ya. Jangan